Baik, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ingin menyampaikan ya, bahasanya mengingatkan aja. Mengingatkan tentu yang pertama diri saya. Syukur-syukur bisa semua menular kepada kita semua Bapak-bapak. Apa yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Qur'an, satu ayat, dua ayat dari surah Asy-Syams yang kita semua hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini kata Allah nih, Pak. Allah menjelaskan kepada kita dalam ayat ini, qad aflaha. Sungguh. Ini kalau saya jelaskan dulu sedikit ininya ya. Kalau ada huruf qad itu masuk pada fi'il madi, itu artinya menegaskan kebenarannya itu berlipat-lipat. Qad aflaha. Jadi sungguh benar-benar beruntung. Nah, siapa kata Allah? Yang menyucikan jiwanya. Karena kita hidup ini ya, tanpa kita sadari, yang menggerakkan tubuh kita ini hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama akal, yang kedua hawa nafsu. Dua itu aja. Manusia ini semua di dunia ini, mereka makan, mereka bekerja, mereka berkeluarga, mereka berkasih sayang, semuanya. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini oleh manusia, siapapun dia, itu yang menggerakkan mesinnya dua aja. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Tuh. Kapan manusia condong kepada nafsu, maka perilakunya mirip-mirip seperti makhluk Allah yang tidak punya akal. Siapa itu? Hewan. Kambing, sapi, ayam. Nah ini makanya kata Allah, qad aflaha, beruntung orang yang mampu menjaga kesucian hatinya. Ya kudunya mah kita yang hari ini yang hadir ini mah, yang udah barusan lewat dibilas di Ramadan, hari ini udah suci semua ini mah ya. Udah bersih semua ini hatinya. Sebulan digojlok, disampo, dirinso, disikat, kan begitu. Dan gak ada proses pendidikan yang terbaik dalam hidup kita ini kecuali cuma bulan Ramadan. Sebulan, Pak. Kita gak menyadari mungkin barangkali ya. Kemarin nanti yang Ramadan. Banyak sebenarnya yang kita lakukan itu, yang sebelum Ramadan tiba, itu rasa-rasanya gak pernah sama sekali kita lakukan. Contoh, taraweh atau qiyamul lail. Emang kalau bukan Ramadan kita ada sholat gitu, habis Isya sholat lagi 11 rakaat, sholat lagi 23 rakaat, ada gitu di rumah? Enggak ada, Pak. Boro-boro 23 rakaat. Yang wajib aja 5 waktu kita enggak bisa konsisten di masjid ya. Kadang kita cuman ukuran gara-gara persoalan sepele udah ketinggalan rumah Allah. Padahal di sana ada janji Rasulullah, siapa orang yang sholat tidak pernah ketinggalan takbir pertama bersama imam 40 hari, maka dijamin dia akan husnul khotimah. Masya Allah, 40 hari takbir pertama tadi. Ini gak bisa kita jaga ini 40 hari, boro-boro jangankan 40 hari, seminggu aja masih bolong-bolong ya, masih bolong-bolong. Ada aja alasan itu, ada aja alasan. Kalau yang sibuk ya udah nggak usah dibicarain deh, memang wajar lah kalau sibuk. Nah cuman nasihatnya nih kalau kita yang gak sibuk nih ya, yang emang waktunya di rumah, apalagi kayak saya nih, kalau sampai saya tinggal di sini sempat gak berjamaah gitu ya, gara-gara apa? Masya Allah, luar biasa itu. Kalau yang jauh sih masih dimaklumin ya, masih dimaklumi. Nah jadi nasihatnya, orang-orang semua manusia di dunia ini, nah ini indahnya kita kemudian menjadi seorang muslim.
Kapan manusia condong mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan berperilaku seperti hewan. Semakin besar kecondongannya mengikuti hawa nafsunya, maka semakin besar pula perbuatannya mencontoh ataupun mengikuti hewan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kemudian berhasil. Jadi kita dalam Islam bukan membuang nafsu, enggak. Kalau kita buang nafsu bahaya juga kan. Jadi malaikat kita. Iya, udah enggak doyan perempuan kita kalau enggak ada nafsu, enggak doyan makan. Enggak repot bini kita. Kalau kita enggak ada nafsu. Jadi dalam Islam bukan membuang nafsu bahasanya. Mengarahkan agar nafsu ini menjadi seorang muslim yang beriman, tunduk, patuh, taat kepada aturan Allah. Sebaliknya ekstrim kanan, kapan manusia condong kepada akalnya, maka dia akan menjadi pengikut iblis laknatullah. Jadi dua-duanya bahaya, Pak. Siapa yang memungkiri kesolehan iblis? Ibadahnya 80.000 tahun begitu. 80.000 tahun beribadah. Ibadahnya totalitas. Ibadah yang terbaik 80.000 tahun. Iblis hancur semua gara-gara apa? Gara-gara condong kepada akalnya. Dia merespon perintah Allah lewat persepsinya, lewat sudut pandangnya. Nah ini yang sekarang banyak, Pak. Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah wal ya'udzubillah min zalik. Jadi hati-hati kita. Kapan kita lebih condong kepada akal kita, hati-hati. Saat itu kita sedang mengikuti langkah-langkah iblis. Karena iblis secara faktual tidak ada yang bisa memungkiri dia nanti menjadi makhluk yang terlaknat, bukan karena enggak ibadah, bukan karena enggak taat, bahkan ketaatan totalitas, tapi hanya satu saja dan sekali saja apa? Dia menyoal, menyanggah, mempersoalkan perintah Allah kepada dirinya. Kenapa itu muncul jawaban dia? Ya Allah, kenapa engkau suruh saya sujud kepada Adam? Kenapa muncul jawaban itu? Karena tanpa disadari iblis saat itu dia sedang mendominasikan potensi akalnya lebih besar daripada merespon ayat. Makanya dia berlogika, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan dia dari tanah, saya dari api. Kenapa saya mesti sujud kepada tanah? Itu yang pertama logika dia itu, akal dia itu. Padahal kalau diulas secara akal sehat, apa yang disampaikan itu enggak benar sama sekali. Kata siapa lebih hebat tanah daripada api? Enggak ada yang bisa. Sampai ini hari yang namanya tanah lebih hebat dari api. Baik dari segi sifatnya maupun dari segi fungsinya. Api itu enggak bisa kalau misalnya enggak di atas tanah. Tanah itu sifatnya sejuk, kemudian lebih sabar, gitu ya. Nah, tapi iblis itu dia berpersepsi, dia mengatakan, kok saya sujud sama dia? Jadi dia kesalahannya berlipat-lipat. Nah, sampai kemudian dia jadi makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, meskipun kita ini adalah alumni Ramadan, tapi Bapak-bapak sekalian tidak menutup kemungkinan bahwa kita hari ini meskipun barusan mendapatkan pendidikan sebulan penuh, tapi kita akan terjerumus kepada hawa nafsu. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita terkait dengan jihad yang besar itu adalah jihad hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Apalagi kalau kemarin kita nggak berhasil, udah tuh berhasil aja kita masih tetap hati-hati. Maka salah satu doa yang diajarkan Nabi di bulan Syawal, hadis dari Ummu Salamah, apa kata Rasulullah? Doa ini yang perlu kita amalkan nih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika wa husni ibadatik. Ini jangan lupa nih, bulan Syawal ini.
Kita mohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati agar sabit menetapkan hati kita tetap taat kepada Allah. Karena hati itu kan bolak-balik. Nah, maka oleh karena itu cara yang terbaik merawat daripada jiwa ini adalah bagaimana kita sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, supaya dia tetap terjaga, dirawat. Ya, sekali lagi bukan menghilangkan nafsu, tapi merawat nafsu agar dia tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Jadi dua-duanya tadi itu nggak boleh. Condong terlalu ke kanan maka jadi pengikut iblis, condong ke kiri mengikut hawa nafsu. Nauzubillah wal yauzubillah min dzalik. Makanya kita kan hari ini ya semualah orang Islam, apalagi yang sudah sering hadir di majelis ilmu, kan nggak perlu dikasih tahu sebenarnya mah. Salat berjamaah lebih afdol, sedekah, apalagi hadir di majelis ilmu kan nggak perlu dikasih tahu sebenarnya. Udah tahu. Kenapa nggak mau? Saat itu tanpa dia sadari, dia sedang memperturutkan hawa nafsu. Karena nafsu itu membawa terus tuh ke kiri. Ayo nggak usah. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Siapa mereka itu yang beruntung? Yang mampu menjaga kesucian hatinya, hawa nafsunya. Bagaimana caranya menjaga kesucian itu? Caranya adalah betul-betul menimbang segala apa yang kita lakukan itu mesti betul-betul ini dilakukan nggak sama Rasulullah. Kalau Rasulullah melakukan, meskipun kita nggak suka, kita lakukan. Meskipun jam 8 tadi, jam setengah 8 ngantuk, mata, hawa nafsu begitu. Tapi karena Nabi katakan, perintahkan, fa iza marartum biriyadil jannah, udah kita jalan. Pun demikian dengan yang lain-lain. Semua perintah dalam agama ini, semua harus kita eksekusi, kita lihat semua, dan kita pastikan kalau itu adalah contohnya dari Rasulullah, kesitulah jalan yang kita arahkan. Makanya dalam salat kita minta petunjuk sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh doa kita. Berpuluh-puluh kali kita doa kepada Allah agar kita terus diposisikan di jalan yang lurus, sirat. Kalau sudah mengikut hawa nafsu, udah miring ke parit itu, ke got, lewat got dia. Nah sekarang ini Masya Allah, hati-hati kita semua. Kenapa? Karena hari ini di mana manusia memanjakan hawa nafsu. Bahkan saya sering menyampaikan, kalau hawa nafsu ini nangkring di pribadi orang, nggak terlalu berbahaya, Pak. Tapi kalau hawa nafsu ini sudah diusung oleh sebuah masyarakat, apalagi oleh sebuah bangsa, apalagi oleh sebuah peradaban, hawa nafsu diusung, bahaya sekali. Kita yang soleh pun ikut seperti hari ini yang terjadi. Apa buktinya? Buktinya ya banyak sekali. Kalau hari ini adalah di mana masyarakat mengusung hawa nafsu. Contoh satu aja, saya kasih contoh satu aja. Gimana akal kita memahami kalau kemudian ada orang misalnya beli tas satu harganya 1 miliar. Buat apa itu? Kalau bukan untuk kepentingan nafsu. Beli tas 1 miliar. Ada orang beli sepatu alas kaki nih, alas kaki harganya 100 juta. Cuman kita kan nggak pernah nanya ini, buat apa itu yang 100 juta? Jawabannya buat keperluan hawa nafsu. Alas kaki loh 100 juta. Kalau kita kembangkan lagi lebih kali, ada yang lebih. Ya, ada yang lebih dari segitu. Apalagi? Ini membuktikan kalau hari ini supaya kita hati-hati. Dan kalau hawa nafsu ini diusung oleh sebuah masyarakat, maka orang-orang yang soleh tadi, orang-orang yang mengikuti tadi syariat Allah ini juga lama-lama akan tergerus, akan ikut-ikutan. Mobil, ada mobil, kan bedanya cuma satu, Pak. Dia lebih terakhir keluaran tahun 2023, harganya 500 juta. Mobil yang sama baru 2 tahun 3 tahun yang lalu cuma 300 juta dibeli. Buat apa itu? Buat menuruti hawa nafsu. Sudah keluar dari fungsi mobil itu sebagai kendaraan. Orang beralasan, kan nyaman Pak Ustaz kalau keluar tahun baru.
Lah saya bilang mah kalau beda 3 tahun 4 tahun sama aja kali ya, masih nyaman-nyaman juga, AC-nya dingin-dingin juga. Iya. Apa yang berbeda? Cuman beda bentuk-bentuknya doang, pantatnya dirubah, ya, bempernya dirubah sedikit. Mesinnya mah itu aja mesinnya. Tapi beda harganya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh deh nih, Pak Rosid ada nih. Beliau kan bawa orang-orang pejabat. Nih kata beliau kalau bukannya mobil baru nggak ada yang mau Pak Ustadz katanya. Coba itu. Padahal misalnya beda cuma 3 tahun doang, nggak mau katanya. Kenapa nggak mau? Alasannya kurang nyaman. Padahal yang tadi 3 tahun juga nyaman banget malah. Jawabannya adalah karena nafsu. Makan. Kalau ada orang makan satu meja 10 juta aja, kalau bagi saya itu udah nafsu. Ada makan satu meja 5 orang, bayar 10 juta. Iya. Itu buat apa? Buat memenuhi hawa nafsu. Mustahil memenuhi ini. Orang cuma sejengkal doang kok. Nah ini kalau nggak kita bicarain, kita nggak sadar. Kadang-kadang kita latah, ikut-ikutan. Itu maksudnya. Kan kita ikut-ikutan juga kan. Sehingga bekal kita untuk menuju akhirat akan disidangkan di pengadilan Allah. Lupa kita Pak, lupa. Cuman ngandalin sholawat doang, kita mah itu doang yang bisa kita lakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillah, ada mendingan ya daripada kagak. Cuman apa? Iya, dengan bersolawat doang kita nanti selamat, dikenali sama Rasulullah. Nanti dulu. Kalau cuman gitu doang bisa mah dapat syafaat, mah waduh, sahabat ngapain berdarah-darah? Ngapain sampai kemudian tewas di medan jihad? Ya. Jadi enggak sesederhana itu. Cuman lagi-lagi ini kenapa? Kenapa orang untuk pulang kampung bohong-bohongan, persiapannya saya sering menyampaikan luar biasa. Ya, ada yang mempersiapkannya setahun full, dia nabung. Kenapa nabung? Ya, dia tahulah kalau misalnya dia nanti kurang bekal, pasti menderita di jalan dan di kampung. Itu udah pasti emang. Kalau kurang bekal. Terus bagaimana? Akal dia, oh berarti saya harus nabung nih. Nabung dari sekarang. Kalau 20.000 sehari, setahun 7 juta lebih. Kalau saya butuh 15 juta berarti 40.000. Matang dihitung betul. Itu untuk pulang kampung bohongan. Kampung pulang kampung yang sebenarnya emang ada sedetail itu kita memikirkan? Kagak ada, Pak. Benar-benar ini kagak ada kita pikirkan. Sampai ini hari kalau kita tanya hati kita masing-masing, berapa persen kita memikirkan pulang kampung akhirat? Dapat 10-15% udah cakep. Di otak kita ini kalau di center yang ada adalah jangan-jangan ni na'udzubillah selalu memperturutkan hawa nafsu. Tuh. Nah, makanya sekali lagi kalau kita nggak bicarakan seperti ini, lalai aja udah terus, lalai terus. Padahal kita semua baca Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ayat itu bukan hadis lagi, ayat. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Allah berfirman kepada kita, orang yang timbangan amal kebaikannya banyak, itu akan berpeluang besar akan selamat. Tuh, kalau timbangan kebaikannya banyak, ditimbang di sini kebaikan, ditimbang di sini keburukan, condong ke kebaikan, insya Allah kita akan selamat, bapak-bapak sekalian. Tapi kalau sama begini nih, apalagi miring begini, maksiat yang banyak, udah dah siap-siap udah. Maka sekali lagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, apapun yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, baginya tiada duanya. Itu adalah sebuah informasi yang memang dia harus pikirkan betul-betul. Karena kita semua ini cepat atau lambat, mau tidak mau, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Tadi secara garis besar Allah telah memberikan petunjuk. Kalau kita lebih banyak amal kebaikannya, insya Allah selamat. Yang pertama kata Allah, hambaku kamu hati-hati. Kenapa hati-hati ya Allah? Sedikit pun amal kebaikan yang kamu lakukan yang baik dihitung kata Allah. Sedikit pun amal keburukan yang kamu lakukan jangan lupa dihitung kata Allah.
sebiji jarrah. Dan nanti di ayat yang lain, siapa yang banyak yang baik-baiknya itu akan berpeluang selamat. Maka sekali lagi tadi, informasi ini bagi orang yang beriman, Masya Allah. Makanya seluruh hidupnya tidak ada lagi waktu dan pikirannya kecuali untuk bagaimana dia selamat di akhirat. Bukan bagaimana memperturutkan ini, memperturutkan ini. Lah kita sekarang ini ya begitu. Mungkin pribadi kita enggak, tapi karena kita tadi tinggal di sebuah masyarakat yang mengusung hawa nafsu, akhirnya kita mau tidak mau juga ikut-ikutan. Sekarang tadi contoh-contoh yang saya sampaikan itu adalah contoh yang susah dibantah udah. Urusan makan, urusan pakaian, urusan tempat tinggal, Masya Allah. Saya kemarin lebaran ke Tebet, tempat saudara istri. Ya, ada depan rumahnya itu, rumah gede, udah hancur. Tanya punya tanya, orangnya udah pergi ke Amerika. Lah itu kan ditanya nanti, dikontrakin kagak, dikasih orang apa lagi? Emang nggak ditanya itu nanti harta itu? Ditanya Pak. Kan tadi ayatnya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekarang ini banyak terjadi seperti itu. Di sini juga ada saya lihat, cuman nggak usah dikasih tahu dah. Dikontrakin kagak, dikasih orang kagak, ditempatin juga kagak. Udah aja begitu rusak. Masya Allah. Kalau model-model seperti ini, ya siap-siap aja pertanggungjawaban. Orang udah dikasih kok, ya kita dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Nah ini sekali lagi saya sampaikan, kalau kita nggak banyak-banyak mendengarkan, ini saya yang menyampaikan ini juga sama. Makanya kita saling mengingatkan supaya kita tetap dalam koridor Pak. Kalau enggak, waduh melenceng kemana-mana. Ditanya semua. Ya sebaliknya, ya orang-orang yang misalnya tadi dia amanahin istri, dia amanahin anak, dia amanahin harta, hari ini dia letakkan pada apa-apa yang Allah ridhoi, dia senang dia udah. Nggak apa-apa, ntar di akhirat juga ketemu sama Allah, senang, gembira. Kenapa? Karena dia sudah mempertanggungjawabkan, mampu mempertanggungjawabkan. Sekali lagi, apa orang yang tadi yang saya sampaikan tadi, yang rumahnya sampai rongsok, sampai apa namanya itu, atapnya sampai roboh ke bawah, apa dia kagak tahu kalau itu disedekahkan misalnya untuk pesantren, untuk pendidikan? Apa dia nggak tahu kalau pahalanya ngalir? Tahu. Terus kenapa dia nggak lakukan? Condong kepada hawa nafsu. Ya kalau udah hawa nafsu, Masya Allah, makan nih, makan, kita udah kenyang. Tapi kalau hawa nafsu yang condong, udah aja, tetap aja kita simpan makanan. Kadang sampai busuk makanan. Padahal kalau kita bagi, banyak yang butuh. Sering seperti itu. Kenapa? Hawa nafsu. Baju juga sama Pak. Kita kan Masya Allah banyak. Mungkin tetangga kita boro-boro tiap sekali sebulan, sekali setahun juga ganti baju. Baju kita gantung-gantungin tuh sampai 100 biji bajunya, kagak ada yang dipakai lagi tuh. Emang itu nggak ditanya sama Allah? Masya Allah. Dalilnya tadi, ayat tadi ditanya. Makanya kalau kita lihat sahabat itu, mereka kelihatan sebagai orang kaya kapan? Ketika mereka berinfak. Kalau nggak berinfak, sahabat nggak ada yang kelihatan kaya Pak Haji. Bajunya sama, kendaraannya biasa-biasa, rumahnya biasa-biasa. Terus kapan ketahuan ini orang milioner? Ketika dia berinfak. Kita kebalikannya. Hari ini umat Rasulullah, kapan ketahuan orang kaya? Ketika lihat mobilnya, rumahnya mewah. Giliran berinfak, paling sedikit. Jadi kebolak-balik. Kalau hari ini kita di Bojonggede ini siapa paling kaya? Enggak mungkin kita bisa tahu siapa paling kaya di sini kalau kita ngelihat dari infaknya, enggak mungkin. Karena enggak ada yang menonjol di situ. Tapi kalau kita ngelihat dari mobilnya, dari rumahnya, oh gampang dah, kelihatan kan? Kalau sahabat enggak. Coba lihat sejarah. Cari buku sejarah, siapa rumah sahabat yang kemudian mewah, mobilnya sampai 5, enggak ada, Pak. Tapi faktanya mereka ada miliaran. Mana buktinya? Ketika berinfak baru ketahuan mereka orang kaya. Kalau nggak berinfak biasa-biasa aja, makannya biasa. Orang Umar bin Khattab aja sebagai pemimpin dunia sampai dari Romawi heran, yang mana sih presidennya? No, yang tidur itu tuh. Ah, yang itu, iya. Lah kok tidur di situ sih? Sampai begitu, Pak. Rasulullah manusia yang paling mulia di dunia ini, sampai Umar bin Khattab nangis, kelihatan bekas anyaman daun kurma di punggungnya. Kenapa sih Rasulullah? Enggak hidup senang aja seperti raja-raja Persia? Enggak.
Jadi kalau dalam kehidupan biasa-biasa, Nabi, sahabat, orang-orang terbaik itu nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja. Pakaiannya biasa, kendaraannya biasa, makannya biasa, tapi kelihatan mereka nanti kehebatan dalam hartanya ketika mereka berinfak. Kalau kita kebalikannya. Inilah cerminan potret mana manusia-manusia mengikuti hawa nafsu, mana manusia-manusia mengikuti kemudian aturan ilahi. Siapa yang bisa mensucikan hatinya, siapa yang kemudian tidak mampu menjaga hatinya. Maka oleh karena itu, nasihat ini sudah terlanjur sampai di telinga kita, Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang kemudian Allah takdirkan mampu menjatuhkan pilihan pada hal-hal yang memang Allah ridhoi, dalam hal ibadah, dalam hal harta, dalam hal anak-anak, dalam hal berinteraksi kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang tidak mau memperturutkan hawa nafsu. Jadi inilah hikmah daripada pendidikan Ramadan itu sebenarnya, ya. Jadi oleh karena itu, silakan deh, kita nggak usah menunjuk hidung orang lain. Silakan tunjuk hidung sendiri masing-masing. Apakah kita hari ini adalah hamba Allah, umat Rasulullah yang mengikuti hawa nafsu atau yang mengikuti Rasulullah? Jawabannya ada pada diri kita. Berikut bukti-buktinya, silakan masing-masing menilai. Tetapi gambaran yang saya sampaikan ini menjadi acuan kepada kita. Tapi bila hari ini sudah terlanjur kita menjadi budak hawa nafsu, belum terlambat, masih ada waktu. Masih ada waktu, sisa umur kita ini, mari Bapak-bapak sekalian, kematian itu selalu harus kita letakkan di depan mata kita agar kita mampu meredam dan mengikutkan nafsu itu kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih istiqomah dalam mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang semuanya kita inilah menjadi pupuk dan rawatan yang terbaik daripada iman kita. Itu saja yang mungkin bisa saya share pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini sudah perdana kajian, mungkin ada satu atau dua yang ingin di-share, diperjelas, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab.